Saya mau punya anak sama kamu. Saya bakalan turutin deh permintaan kamu. Mau punya anak yang banyak kan? Ya kan? Kamu cepet sadar. Saya suntik kamu dulu. Bu Mawar. Kok ada di sini? Saya minta penjelasan. Kenapa Bu Mawar sampai dipecat? Bu Mawar ini attitude-nya tidak baik, Kak. Nggak baik gimana? Dia membela anaknya, padahal dia tahu anaknya salah. Dan yang dia salahkan adalah Dias, adiknya Arsy. Korban bully dari anak Ibu Mawar, namanya Adel. Dan puncaknya, pada saat ulang tahun Adel, anak Ibu Mawar, Dias, adiknya Arsy, dipermalukan di depan semua orang. Itu adalah urusan di luar kantor. Kenapa kamu campur adukan? Keputusan Raja itu tepat untuk pecat Ibu Mawar. Ini untuk efek jera, Kak. Biar Ibu Mawar dan anaknya nggak gampang remehin orang lain. Irwandi, urusan kantor dan urusan pribadi tidak boleh dicampur adukan. Kamu nggak bisa dong main pecat orang seenaknya kayak begitu. Apalagi Bu Mawar ini adalah orang kepercayaan saya. Saya loh yang merekomendasikan dia untuk bekerja di perusahaan kita. Dengan kamu lakukan seperti itu udah benar-benar keterlaluan. Dan saya tahu kenapa kamu lakukan itu. Karena dipengaruhi sama Arsy kan, menantu kamu kan. Kak, ini nggak ada urusannya sama Arsy. Apa urusannya? Bu Mawar sudah menjelaskan semuanya. Saya udah tahu ceritanya. Sama seperti yang kamu ceritakan. Tapi masalahnya apa? Bu Mawar ini yang jadi sasaran kan? Ya nggak bener dong. Ini semua karena pengaruh menantu kamu. Arsy yang udah bilang pecat Bu Mawar. Iya kan? Gara-gara Dimas, jadi kacau semuanya. Polisi kayaknya tahu keberadaan gua. Gua harus buru-buru kabur sebelum polisi datang. Jangan gerak! Jangan gerak! Gerak! Ampun, Pak. Pak, jangan tangkap saya, Pak. Pak, saya bukan penjahat, Pak. Pak, tolonglah, Pak. Pak, saya hanya disuruh, Pak. Jangan! Pak, saya bisa jelaskan semuanya, Pak. Pak. Jangan. Pak. Pak, saya bisa jelasin semuanya, Pak. Saya bisa kerja sama, Pak. Udah, Pak, kamu jelaskan kantor. Ayo cepet jalan. Pak, tunggu, Pak. Teledor banget sih Dion. Kok bisa dia ketangkep kayak gitu? Dan kayak polisi juga udah tahu kalau gue masih hidup. Tapi gue harus tetap bisa dapetin Arsy. Gue nggak bisa hidup tanpa dia. Bangun dong Mas Iki. Masa kamu mau tinggalin saya? Mas Iki bangun. Sebaiknya Iqbal dibawa ke rumah sakit. Kakak khawatir soalnya tadi agak lumayan hantaman ke kepalanya. Takutnya dia mendapatkan cedera kepala. Ya terus gimana dong Kak? Kakak temenin Dias ya. Lo pergi aja, Ja. Gua nggak apa-apa kok. Karena suka malah diem sih. Ini gimana Kak? Ya sudah kalau gitu kakak pergi dulu ya. Kakak harus balik ke kantor polisi. Soalnya Kak Arsy tadi nungguin kakak. Iya tapi ini Mas Iqbal masih belum sadar, masih pingsan. Terus gimana Kak? Mas Iqbal lagi butuh perhatian. Mas Iqbal bangun dong, jangan tinggalin saya, baru juga pacaran, please bangun. Jangan tinggalin saya dong. Mas Iki, please bangun. Ya kamu emang nyebelin banget, tapi saya tuh sayang banget sama kamu.
Mas Iki, please bangun. Saya tuh bukan mau pacar-pacaran doang. Saya mau nikah. Saya mau punya anak sama kamu. Saya bakalan turutin deh permintaan kamu. Mau punya anak yang banyak kan? Ya kan? Bangun, please. Oh, nih orang cuma pura-pura pingsan. Sengaja banget mau bikin gue takut sampai nangis. Awas aja, gue balas lo. Kok Raja lama ya balik lagi ke sini dari TPA-nya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Kok kamu lama? Nungguin dari tadi ya? Kenapa mukanya? Kamu yang kenapa? Pelan-pelan. Tadi ada sedikit masalah saat saya lagi sama Iqbal. Tapi nggak apa-apa kan? Terus Iqbal gimana sekarang? Gak usah panik. Saya nggak apa-apa. Saya akan selalu aman. Karena setiap langkah saya selalu diiringi doa wanita yang soleh. Mas Iki, saya beneran sayang banget sama kamu. Bangun gak? Please. Aduh, saya tahu nih, kamu pasti cederanya dalam banget ya. Ya udah, saya suntik aja ya. Biar kamu cepet sadar. Saya suntik kamu dulu. Stop. Saya sudah sadar. Ya, saya sudah sadar kok. Agak sehatan tuh. Mendingan. Dasar pembohong, kamu dari tadi pura-pura pingsan kan? Ih, beneran sakit. Ya beneran sakit, tapi kamu bohong, kamu gak pingsan. Yaudah. Enggak, biar sembuh. Mendingan kamu saya suntik. Sini. Enggak perlu. Gak bisa gitu, sini suntik mbak. Suntik, sini. Jangan. Kamu kan tenaga medis loh. Nanti bahaya loh. Nanti kalau saya kejang-kejang abis suntik sama kamu gimana? Ya nggak apa-apa, siapa suruh pura-pura. Sini. Siapa yang pura-pura? Keren banget deh. Suka banget bikin orang panik. Iya, tapi tadi kamu janji apa sama saya? Apa? Janji nggak bakal ninggalin saya, pengen punya anak banyak sama saya. Udah janji loh. Permisi Pak. Ya, Ada Pak Raja dan Bu Arsi. baik. Silakan duduk Pak Raja dan Bu Arsi. Terima kasih. Silakan duduk. Apa ada yang bisa kami bantu? Kami memutuskan untuk mencabut laporannya Tatum. Dan meminta untuk Tatum dibebaskan hari ini. Kami juga sudah mendengar keterangan langsung dari Bu Tatum. Dan dia emang benar berkata jujur. Tapi karena barang bukti di tangan Bu Tatum, kami tidak bisa membebaskan dia secara langsung. Jadi Pak Raja harus melakukan berita acara untuk pencabutan laporan. Oke. Baik kalau gitu. Lalu, apakah pelaku yang sebenarnya akan segera diselidiki, Pak? Tentu saja, Bu. Kami sedang menyelidiki apakah laki-laki yang dilihat oleh Bu Tatum itu Saudara Dimas atau bukan. Jadi, artinya polisi sudah memastikan bahwa Dimas ini memang masih hidup. Menurut hasil tes DNA, semua sudah teridentifikasi. 4 jenazah anggota kepolisian
satu jenazah tahanan atas nama Jack yang saat itu keliru saat identifikasi karena memakai gelang milik Dimas. Dan satu lagi adalah warga sekitar yang dilaporkan hilang saat hari kecelakaan. Bisa jadi ada warga yang lewat dan niatnya mau menolong. Tapi saudara Dimas memanfaatkan momentum tersebut. Entah bagaimana ceritanya, tahu-tahu warga tersebut sudah tewas dalam mobil tahanan. Mungkin sengaja untuk mengecoh kepolisian, biar mengira saudara Dimas sudah tewas karena jumlah jenazahnya sudah pas. Berarti yang masuk ke rumah kami semalam, kemungkinan besar itu adalah Dimas, Pak. Kami sedang mengusutnya. Saat ini IT kepolisian sudah menemukan IP address hacker yang merusak CCTV rumah Pak Raja. Dan anggota kepolisian sudah ke sana untuk menangkapnya. Jadi kami harap Pak Raja dan Bu Arsy mau menunggu sebentar. Baik, kami bersedia menunggu. Baik, siap. Penjahatnya sudah tertangkap dan akan dibawa ke sini. Tunggu sebentar. Ya, baik. Kami akan menunggu di sini. Apa yang udah Ibu Mawar bilang ke kakak saya? Maaf Pak Irwandi dan Bu Hanum, sebelumnya saya minta maaf. Saya nggak bermaksud apapun. Saya cuma pengen curhat sama Bu Hanum kalau saya jadi sales sekarang. Maaf Pak, kalau kehadiran saya bikin Pak Irwandi sama Bu Hanum berantem, bertengkar. Maaf. Sekali lagi saya permisi, saya. Udah, kamu tunggu di sini. Irwandi, apa yang kalian lakukan sama seperti kalian tidak menghargai saya. Saya percaya Bu Mawar adalah orang yang baik dan dia adalah kepercayaan saya. Jadi mulai besok Bu Mawar kembali bekerja di perusahaan kita. Titik. Lapor, Pak. Ini pelaku sabotase CCTV di rumah Pak Raja. Baik, dudukkan di sini. Nama Anda siapa? Dion, Pak. Kenapa Anda maunya melakukan sabotase di rumah Pak Raja dan disuruh Pak Dimas? Apa saya bilang? Dugaan saya benar. Dimas pelakunya. Sekarang di mana keberadaan saudara Dimas? Saya tidak tahu, Pak. Kenapa Anda tidak tahu? Anda kan disuruh sama saudara Dimas. Saya hanya disuruh lewat telepon saja, Pak. Jadi hanya lewat telepon dan tidak pernah bertemu? Iya, Pak. Lewat telepon. Kenapa Anda mau disuruh dia untuk melakukan tindakan melanggar hukum? Saya takut, Pak. Karena saya diancam sama Dimas, Pak. Mengancam? Mengancam yang bagaimana? Mengancam bermacam-macam lah, Pak. Makanya saya membantu Dimas untuk meretas CCTV di rumah Pak Raja, Pak. Lalu tujuan Anda untuk meretas CCTV di rumah saya itu apa? Supaya Dimas bisa bebas masuk ke dalam rumah Pak Raja tanpa diketahui, Pak. Sekarang, apa tujuan Dimas selanjutnya? Dimas mau menculik Arsy. Untuk dibawa kabur ke Singapura, Pak. Kapan Anda terakhir
melakukan kontak dengan saudara Dimas? Beberapa jam yang lalu, Pak. Lewat telepon. Apa yang Dimas bicarakan saat kontak terakhir dengan Anda? Dimas mau pergi ke TPA, tempat Arsy mengajar, Pak. Buat apa dia ke TPA? Untuk menghapus jejak rekaman CCTV sewaktu Dimas menculik Arsy, Pak. Pak, saya juga masih ingat waktu kejadian di TPA, orang yang membius saya itu laki-laki. Berarti jelas, Tatum tidak bersalah. Apa yang dibilang Mbak Tatum itu benar, Pak. Jadi saya mohon, tolong bebaskan Tatum. Kasihan Tatum, karena Tatum masih punya anak yang masih bayi. Baik. Pak Adam, panggil Bu Tatum ke sini. Mari Bu Dahlia, duduk dulu sambil nunggu Bu Arsy pulang. Lah, emang Bu Arsy kemana? Ini saya bawain jus bayam sama jamu buat Bu Arsy loh. Bu Arsy sama Pak Raja lagi keluar sebentar, Bu. Jadi Bu Dahlia tunggu di sini dulu aja sampai mereka pulang. Emangnya mereka kemana? Ke kantor polisi, Bu. Kantor polisi? Iya. Ada urusan apa mereka di sana? Mau buat laporan katanya. Anu lu, BAP. Soalnya semalam rumah ini dimasuki maling, Bu. Apa? Rumah ini dimasuki maling? Iya.